Ya Ali, wahai Ali, iyaka, mestikan takutlah olehmu, iyaka itu mestikan olehmu, tetapkan olehmu, wal ghadaba, terhadap amarah, nafsu amarah. Fa innahu, karena sesungguhnya ghadab, karena sesungguhnya marah itu minasyaiton, dari setan datangnya. Wa huwa, dan setan aqdaru ma yakunu 'alaika bi halatil ghadab. Setan itu aqdaru, sangat-sangat berkuasa. Aqdar itu sangat-sangat berkuasa. Ma yakunu 'alaika, terhadap apa yang ada pada dirimu. Ma, terhadap apa, yakunu, yang ada, apa ma 'alaika, pada dirimu. Jadi ketika misalnya kita lagi marah-marah nih, nafsu amarah kita ada, itu kagak jauh-jauh tuh, pasti di sampingnya atau di sekelilingnya itu dikelilingin sama setan-setan. Makanya kalau orang marah dianjurin sama Nabi cepet-cepet ambil wudhu, atau tidur atau duduk. Kalau misalnya kita nih ada permasalahan antara keluarga atau teman, kita diri nih, itu otomatis orangnya emosi. Kalau misalnya kita mau menyelesaikan orang, mendamaikan orang, ada masalah teman yang lagi bertengkar satu sama lain, suruh duduk dua-duanya. Nanti kalau diri kafiran bisa main pukul, kalau disuruh duduk terhadap hawanya tuh ada hawanya, atau suruh ambil ujung. Gimana? Lo kan ada yang orang duduk bisa baca kan kayaknya. Kalau Bang Anas tahu lah, duduk bisa baca kayak gitu. Setan itu sangat berkuasa terhadap orang yang dalam keadaan marah. Setan itu paling berkuasa. Udah gampang lo dimainin sama setan. Nah, ada itu baru marah doang ya. Belum sifat-sifat yang lain. Kadang-kadang sifat yang baik pun itu mesti didampingin sama bisikan-bisikan setan. Suatu kisah pernah Imam Ghazali itu seorang hujatul Islam, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, tasawuf, kelas berat, kelas tinggi, kelas atas. Suatu ketika Imam Ghazali itu lagi ngerangin begini nih, lagi pengajian, lagi kongko kalau bahasa kita mah ya, lagi ditanya sama muridnya, ya Syekh, bukankah kalau kita sering-sering berzikir nih, kalau tadi kan marah, kalau marah udah otomatis pasti sifat jelek, ini zikir sifat baik. Bukankah kalau kita sering berzikir, orang yang banyak-banyak berzikir itu pasti dekat sama Allah? Benar gak Kak? Zikir, banyak berzikir itu pasti mendekatkan kita kepada Allah. Ini ditanya sama muridnya, bukankah kalau kita banyak-banyak berzikir pasti kita dekat sama Allah, dan setan pun jauh dari diri kita. Jadi kalau kita banyak berzikir itu pasti dekat sama Allah, setan pun itu pasti jauh sama kita. Nah si murid ini nanya, tapi kenapa diri saya ataupun kebanyakan orang yang saya perhatikan pandai berzikir, sering-sering berzikir, ahli zikir, tapi bukan dekat sama Allah, tapi jauh dari Allah. Bahkan dekat sama yang namanya setan. Setan itu dekat sama mereka. Apa kata Imam Ghazali? Boleh jadi nih, diambil contoh, misalkan kamu mau misalnya mengusir seekor anjing. Kamu mau mengusir seekor anjing dengan batu, tapi di kanan kirimu itu kamu megang tulang, megang jeroan binatang, hati binatang, apa namanya, jeruan binatang, atau misalnya hati, apa kaki, apa tulang belulang. Itu anjing ketika kamu lempar, ketika kamu suruh pergi nggak? Ya pasti pergi ya, misalnya bus pergi. Tapi kemudian ketika anjing itu melihat di sekelilingmu itu kamu megang tulang, megang jolo-joloan daging, megang segala macam, pokoknya yang kesukaan daging, pasti si anjing balik lagi. Nah kata Imam Ghazali seperti itu. Bagaimana menurutmu kalau ada
gitu. Maka si murid jawab, pasti anjing lari. Kemudian dia balik lagi ke orang tersebut. Syekh, betul. Begitupun halnya dengan zikir. Dengan orang yang pandai zikir, orang yang ahli zikir, ketika mereka berzikir kepada Allah tapi hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran seperti yang dimiliki oleh orang yang tadi mengusir anjing, di hatinya ada penyakit, kotoran penyakit hasad, kotoran penyakit sombong, kotoran penyakit ria, merasa benar dewek, merasa paling benar dewek, itu namanya penyakit kotoran tuh. Kalau anjing sukanya sama jaga-jaruan yang sifatnya kotor, ya diumpamakan kalau misalnya penyakit hati itu seperti kotoran itu, jeruan-jeruan, tulang belulang. Nah kalau kamu misalnya ada orang zikir masih di hatinya punya sifat kayak gitu, punya sifat sombong, punya sifat ria, merasa benar dewek, merasa paling bagus, merasa paling pintar, itu setan bukan tambah jauh, tapi setan malah tambah mendekat. Begitu pun Allah tidak akan dekat pada orang tersebut karena penyakit hati itu. Perumpamannya kayak gitu. Maka zikir harus diimbangi sama kelakuan. Jangan hanya zikir di mulut, ucapan doang zikirnya, tapi hatinya, perilakunya kagak sesuai apa yang dizikirkan seperti itu. Nah, nanti kayak gitu tuh. Bagaimana setan bisa pergi jauh, berpikir menghindar kalau di hati kita tuh masih ada sifat-sifat setan. Kan setan tuh sukanya sombong, ya, ria, pamer, paling benar dewek setan mah. Yang lain sering pada salah, dia tuh yang benar. Makanya setan mah gak ada temannya. Cuma ngembara. Begitupun nanti ketika kita melakukan puasa Ramadan. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau kita puasa, bulan puasa itu setan-setan itu pasti dibelenggu, dirantai sama Allah, kagak bisa ngapa-ngapain, kagak bisa berani godain orang yang lagi puasa. Tapi ketika kita lagi puasa, hati kita masih diliputi sifat sombong, hati kita masih ngucapin kata-kata kotor, hati kita masih suka ngumpat, marah-marah. Setan yang tadinya terbelenggu dengan sifat-sifat yang ada kayak kita di diri kita tuh terlepas belenggu setan. Makanya bohong kalau dikatakan misalnya, bukan bohong kalau orang yang ngomong, lu mau bohong. Kan bulan puasa mah kita pasti baik-baik aja dah. Orang namanya setan dibelenggu, bohong. Orang setannya ada di dalam diri lu, gimana? Gini setannya. Makanya seperti itu. Ketika kita tidak berzikir, sama halnya begini. Begitu ya. Sama sifat amarah kayak gitu. Sifat amarah itu adalah sifat setan. Jadi setan itu ketika kita lagi marah, itu paling udah ini aja mana? Ini udah mainan dua begitu. Kagak pakai ditiup-tiup sama setan. Ya. Kalau misalnya setan jadi kita, itu setan pasti ini ampun sama kita. Mendingan saya jadi ini dah, mendingan saya jangan jadi setan dah.